Yang kita akan bahas dengan menggunakan program Excel, di mana kita sudah ketahui pada trapesium pembahasan sebelumnya pada perhitungan di metode Simpson, berarti kurang lebih dengan langkah yang sama. Berarti kita Excel di sini kita bisa lanjutkan dengan perhitungan yang sama dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Nah, berarti langkah di sini kalau kita perlu menginputkan apa yang diketahui, berarti adalah yang diketahui adalah batas atas sama batas bawahnya. Batas atas batas bawah kita masukkan, maka ada nilai tengah. Karena metode Simpson ini adalah kita bahas pada materinya, berarti ada 3 bias dan ini adalah nilai tengahnya 2. Ada 2 bias, nilai tengahnya 2. Nah, berarti kita tinggal inputkan apa yang diketahui dengan EXP. Ini diambil dari selnya, maka nilai ER-nya maka kita bisa masukkan dan hitung, maka hasilnya adalah sebesar 5,92%. Hal ini didapatkan dari rumus dari penggunaan hitung menggunakan 1/3. Maka 56 sekian. Maka dari yang diketahui dari nilai eksaknya dengan nilai hampirannya maka memberikan nilai galat relatifnya sebesar 5,92%. Nah, hal ini memberikan pendekatan hasil yang sama ya dalam penghitungan secara manualnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan menggunakan pada panjang bias. Nah, pada panjang bias di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan panjang bias tersebut maka ada nilai batas atas batas bawahnya, kemudian ada nilai tengahnya, kemudian ada nilai dari ganjil genap tersebut. Berarti kita ketahui di sini ada pembagian dari panjang genap dari bias tersebut di situ, maka perlu kita rentangkan. Nah, perentangan di sini maka terjadi berapa panjang bias yang mau kita ambil. Kalau masing-masing direntangkan adalah panjang biasnya 1, maka yang terjadi di sini adalah nilai biasnya dengan delta X-nya 1 ya. Maka di mana masing-masing nilai batas atasnya 4, batas bawahnya 0, maka ini direntang sebanyak 1. Ini yang ganjil, kemudian yang genap. Nah, kemudian nilai tersebut di sini kita tinggal inputkan, kemudian menyesuaikan dari rumus yang diketahui di sini, kita masukkan dalam program Excel-nya, maka didapatkan 53 sekian. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai dari eksaknya, maka kita bisa mengetahui galat relatifnya, yaitu galat relatifnya 0, sekian. Nah, maka kita bisa lanjutkan. Apakah menggunakan metode Simpson 3/8 memberikan hasil yang sama juga? Nah, kalau kita lihat di sini cukup besar ya, berarti kesalahannya. Nah, berarti artinya metode Simpson langsung kita terapkan dalam delta X-nya. Maka di sini NPS-nya 5, maka nggak bisa berlaku nilai tersebut. Ya, ini kan 0,8 nilainya. Nah, berarti kalau kita masukkan dengan NPS-nya 0,8, maka terjadi NPS-nya adalah 5. Apakah mungkin? Jawabannya masih cukup besar. Maka kita perlu memecah dari 5 bias tadi, perlu kita pecah menjadi adanya 2 bias dengan menggunakan 1/3 dan 3 bias dengan menggunakan 3/8. Nah, hal ini kita bisa ketahui gabungan antara 2 bias dengan 1/3 dan 3 bias dengan menggunakan 3/8 maka memberikan nilai 2 bias masing-masing tadi dan 3 bias kemudian kita lanjutkan dengan Simpson 3/8 maka hasilnya bisa kita masukkan di sini. Nah, berarti ini adalah menggunakan nilai dari 2 bias dengan 1/3. Yang berikutnya adalah kita menggunakan batas bawahnya 1,6 sampai batas atasnya 4 dengan menggunakan 3/8 metode Simpson. Nah, hal ini kalau kita sudah dapatkan nilai fx masing-masing, maka kita tinggal memasukkan saja nilai dari Simpsonnya, 3/8. Maka hasilnya sudah bisa kita dapatkan nilai integrasi secara utuhnya adalah 49 sekian. Untuk yang metode Simpson sedang menggunakan 1/3, 39. Nah, maka nilai integrasi totalnya adalah 53 sekian. Hal ini lebih kecil dibanding kita menggunakan 3/8 dan dibanding menggunakan Simpson panjang bias yang cukup masih besar nilainya. Baik, itu dia untuk pembahasan dengan metode Excel. Maka kita perlu membandingkan apakah metode Excel ini hasilnya juga sama dengan secara manualnya, maka kita bandingkan dengan menggunakan perhitungan komputasi MATLAB Mobile. Baik, kita simak dengan menggunakan perhitungan MATLAB Mobile sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas pada perhitungan di MATLAB.
Di sini kita bisa lihat bahwa perhitungan dengan menggunakan program MATLAB, kita bisa lihat pada perhitungan manualnya. Jadi pada perhitungan manual di sini didapatkan hasil dari 4 dan 0 itu akan dimasukkan dalam aturan Simpson 1/3, yang mana pada nilai di sini adalah nilai dari pembagian dari kedua bias. Nah, kedua bias di sini terbagi, nilai tengahnya adalah 2, nilai bawahnya 0, nilai atasnya 4. Nah, apakah hasil ini memberikan hasil yang sama? Kita bisa ketahui. Jadi hasilnya kurang lebihnya hasilnya sama kalau kita menghitung dengan menggunakan program MATLAB. Nah, kemudian kalau kita hitung dengan menggunakan program dari Simpson panjang bias, nah di sini panjang biasnya, kalau kita akan masukkan kurang lebihnya ini adalah nilai dari suku tersebut adalah nilai dari arai antara nilai panjang bias tersebut adanya panjang dari 4 di sini adalah nilai yang ganjil, ini nilai yang genap. Berarti bias tersebut terbagi antara 0, 4, ini adalah 1, 3, ini 2 nilai tengahnya. Nah, berarti nilai ganjil genap di sini maka akan berlaku nilai tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan Simpson panjang bias. Nah, kalau kita lihat di sini maka hasilnya kurang lebihnya sama. Nah, adapun pada Simpson 3/8 memberikan hasil yang sama pula pada fungsi yang diketahui di sini, yaitu 40, 13, 267. Kenapa di sini pada 3/8 kita hitung adanya perhitungan 40, 13, 267. Nah, kalau kita lihat pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa pada perhitungan tersebut masih memberikan kesalahan yang besar, yaitu 2,761. Nah, berarti di sini pada perhitungannya masih memberikan hasil yang cukup tinggi pada perhitungan tersebut, maka dilanjutkan dengan menghitung Simpson 1/3 dan 3/8. Nah, pada hitungan tersebut, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu yang nilai 1/3. 1/3 di sini untuk 3/8 nilainya adalah di mana 0 ini 4. Nah, kalau kita rentang, maka rentangan tersebut perlu kita pisah menjadi 0 sama 1,6. Berarti ada 2 bias. Nah, 2 bias di sini akan menggunakan 3/8. Maaf, 1/3. Nah, berarti nilai 0 dan 16 yang batas atasnya dan batas bawah 0, nilai tengahnya 0,8. Hitungannya 3,9 sekian. Maka hasil ini memberikan hasil yang sama. Nah, kita lanjut untuk 3 bias berikutnya adalah pembagian dari penghitungan menggunakan 3/8. Nah, perhitungan 3 bias tersebut di sini adalah 16, nilai bawahnya, nilai atasnya 4, maka nilai tengahnya ada genap yang ada di sini 24 dan 32. Nah, maka 3 bias tersebut kita akan inputkan nilai di sini, maka akan berlaku nilai batas 3/8 di sini akan kita masukkan dari batas atasnya, batas bawahnya, kemudian batas tengahnya. Nah, maka hasilnya adalah 49867. Maka hasil tersebut memberikan 53860. Hasilnya kurang lebih hasilnya sama. Nah, berarti kalau kita hitung dengan relatifnya ini lebih kecil dibanding dengan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan panjang bias. Nah, nilai tersebut kalau kita hitungkan kurang lebih hasilnya sama. Hanya memiliki selisih pembedaan pada penghitungan kesalahan pembulatan dalam komputasi di sini. Nah, hasil ini kalau kita lihat dalam pembahasan di Excel, maka hasilnya juga kurang lebih sama. Ya, hasil yang sudah kita bahas di program Excel sebelumnya. Baik, kurang lebih itu untuk materi kita dalam pembahasan di program MATLAB. Adapun perhitungan komputasi di sini saya mengadopsi dari bentuk perhitungan secara analitiknya. Berarti kurang lebih rumusnya saya menggunakan rumus yang sama. Baik, kurang lebihnya itu untuk materi di metode Simpson 1/3 dan 3/8. Apabila ada kekurangan penyampaian dalam materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.